Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana babaka ya karim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab hadis, man, siapa orang jaa ajaluhu, telah datang ajalnya. Ini mukadimah. Jadi siapa orang yang kedatangan ajal atau habis jatah hidupnya, habis kesempatan untuk berbuatnya, wahwa bermula iyo yatlubu ilma, sedang menuntut ilmu. Macam mana keadaan orang yang mati dalam atau yang meninggal di dalam keadaan menuntut ilmu? Laki Allah, datang ia menghadap Allah illa darajatin nubuwati, kecuali jadi kembalinya ruh orang yang belajar itu akan kembali menghadap Allah dan dikelompokkan Allah ke dalam kelompok para nabi. Begitu tinggi makom yang disediakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Sehingga di dalam banyak keterangan sebelum kita beramal itu kita diwajibkan menuntut ilmu. Tiap-tiap perkara yang wajib, sholat wajib, menuntut ilmu sholat wajib, puasa wajib, menuntut ilmu puasa wajib, zakat wajib, menuntut ilmu zakat pun wajib. Nah, ini yang kita akan tata dan kita harapkan daripada proses pembelajaran yang kita jalani ini memang memakan waktu yang cukup panjang, tetapi kita menjalankannya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan di waktu-waktu sisa kita, waktu-waktu malam kita yang selama ini tidak bermanfaat, kita jadikan manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan belajar, karena kedudukannya sangat tinggi, dikelompokkan Allah di dalam kelompok para nabi. Derajatnya itu derajat nubuwati, derajat kenabian. Ya mungkin kalau seandainya kita tidak pantas belum masuk di kelompok itu, di bawahnya dikit tidak apalah, dan juga pantas di bawahnya lagi. Yang penting kita masuk dalam kelompoknya, masuk dalam barisannya yang diselamatkan. Kalau di alam Asmaul Husna itu dikatakan salah satu dari orang yang bebas azab kubur, salah satu orang yang dibebaskan Allah dari azab kubur, yang pertama adalah istri yang taat pada suami, kemudian anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian yang ketiga yaitu orang yang menuntut ilmu. Kenapa begitu tinggi? Karena menuntut ilmu ini itu dimasukkan, dikategorikan dengan fi sabilillah. Makanya di dalam pemberian zakat sering orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang sedang belajar, terutama apalagi ilmu agama, nah itu dimasukkan ke dalam fi sabilillah. Kalau mati di dalam di jalan Tuhan, itu ganjarannya adalah jannah, surga. Jadi beruntung sekali di dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita rencanakan, ternyata rencana Allah
Ado menjadikan kita orang yang menuntut ilmu. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kitab Ta'limut Ta'lim halaman 107. Kita mundur dikit di baris yang pertama, yang paling atas. Wa lihaza, dan karena inilah ikhtaru, para ulama telah memilih al-ghurbata, yaitu mengembara. Para ulama banyak yang mengembara. Wala budda, dan mesti li talabil ilmi, dan mesti bagi para santri atau siswa atau murid itu juga harus mengembara. Mengembara ini bukannya kayak orang zaman dulu karena tempatnya berjauhan, tetapi kita datangi majelis ilmu. Ada dua tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi ini. Yang pertama yaitu masjid. Nah, itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu majelis ilmu. Di dalam kitab hadis dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Kenapa dikatakan taman surga? Karena orang yang mengaji itu akan mendapatkan ketenangan, dan dia lupa besok mau kerja, mencari nafkah. Kadang di dalam pembelajarannya sampai larut malam dia. Tetapi pada akhirnya orang yang belajar itu dia akan lebih produktif dibandingkan orang yang tidak belajar. Kenapa? Karena sudah menyia-nyiakan waktunya. Nah, kadang-kadang kalau kita di sini bubar, ada yang jam 12, ada yang jam 2, ada yang setengah 3 baru bubar. Tapi pagi jam 4 lah pada bergerak galau, lah di masjid galau. Yang selama ini akal kita mengatakan besok ngantuk, besok capek, ternyata enggak. Bahkan badan kita akan menjadi segar. Jadi semestinya para santri juga mengembara, yaitu menuju atau mencari tempat majelis ilmu. Min tahammulil musaqati, menanggung musaqati, apa itu? Menderita, capek, letih, kantuk. Ketemu Pak Win? Ini lampunya cuma sikok puluh nih. Pakai lampu HP Pak, kalau sananya nggak nampak. Jadi mesti menderita. Wa nasabi fi safari ta'allumi, dan capek atau letih di dalam perjalanan mengaji ilmu. Jadi ini tidak ditutup-tutupin lagi. Pokoknya yang namanya berjuang, yang namanya bercocok tanam, itu pasti akan capek, akan meletihkan. Pinggang, pegal, apalagi yang sudah kita berumur nih, bersilo lamo, persendian kita sakit. Ya memang kayak gitulah doy. Tetapi itu nanti akan lupa ketika kita mencapai apa yang kita harapkan daripada ilmu yang kita tuntut itu. Apa? Bukan masalah pintarnya, bukan nak jadi ustadznya, bukan nak jadi penceramah kemana-mana, tetapi terjadinya perubahan sifat, perubahan sikap, perubahan perbuatan dari sifat-sifat mazmumah, dari sifat-sifat tercela kepada sifat-sifat mahmudah. Inilah tujuan akhir daripada pendidikan. Apapun nama pendidikannya, apapun nama kajiannya, apabila tidak terjadi perubahan sikap, maka itu kajiannya, orang yang mengaji itu dikatakan tidak berhasil. Mana yang dikatakan sifat atau sikap? Dulu sebelum ngaji kita orang yang pemalas, tetapi setelah ngaji jadi orang yang rajin. Dulu kita orang yang pemarah, bosongan kalau bahasa Jambi ini, pemarah. Tapi sudah ngaji lebih sabar. Dulu kita orangnya sembrono, setelah ngaji jadi lebih teliti. Nah, perubahan-perubahan inilah yang diharapkan dari suatu proses pendidikan yang panjang. Ini tidak bisa sekaligus berubahnya. Kalau dulu kita orangnya pengantuk, jam-jam
lapang itulah pejaman tuh. Nah setelah ngaji itu kita bisa berjago malam, karena berjago malam ini termasuk salah satu waktu yang diutamakan oleh Allah. Jadi setelah diteliti kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam, walaili, demi waktu malam, ternyata gelombang yang beredar di waktu malam itu adalah gelombang beta. Nah, dia ada gelombang alfa. Nah, gelombang beta ini akan memberi efek penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Itulah makanya orang yang sering jago malam, apalagi sepertiga malam yang akhir, itu badannya jadi sehat-sehat. Dan ketika orang yang susah bangun malam atau jarang berjago malam, itu akan badannya akan mengalami ketidakseimbangan. Jadi kita ngaji, kita belajar, nah tentu akan menghadapi konsekuensinya atau yang harus kita alami, kita akan berletih-letih, berakit-rakit ke hulu. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam fi safari ta'allumi. Nah, ini ada kisah yang disampaikan oleh Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam yang mendapat gelar kalamullah. Beliau ini salah seorang Nabi yang diizinkan bercakap-cakap dengan Allah. Di dalam perjalanannya belajar ilmu. Walam yang qol, dan tidak diriwayatkan anhu dari Nabi Musa zalika, pada sedemikian itu menanggung musaqqah, menanggung derita, fi ghairihi, pada yang lainnya, minal asfari, daripada berbagai perjalanannya. Laqad lakina, sesungguhnya kita telah merasa min safarina, karena perjalanan kita, haza nasaban, merasa letih, li yu'lama, supaya diketahui, anna safarat ta'allumi, bahwasanya perjalanan belajar ngaji, amrun azim, adalah urusan yang agung, urusan yang besar, urusan yang mulia. Bayangkan, belum dia melangkahkan kaki dari rumah, ketika dia ada niat ingin mengaji, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dia ngaji, keluar dari rumah, berapa banyak cacing-cacing yang ada di dalam tanah, rumput-rumput yang dilalui, pohon-pohon yang di sekitarnya, yang mendoakan, semut, binatang-binatang, jangkrik yang ada di dalam tanah, mendoakan kepada orang yang berjalan, orang yang safar di dalam menuntut ilmu ini, supaya diampuni Allah. Dan Allah kirimkan seorang malaikat yang membentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Ini kadang-kadang ada keadaan yang mengkhawatirkan kita ketika kita berjalan untuk ilmu. Apalagi belakangan ini ada musim begal. Mulailah pikiran, nanti ada begal, nanti ada ini, ada itu, macam-macam yang kita bayangkan. Tetapi bagi orang yang menuntut ilmu, ya karena kita sudah menjalaninya dulu, tetap ada pertolongan, tetap ada keamanan yang Allah berikan. Asal niatnya memang betul-betul ingin menuntut ilmu. Ya kita dulu ingat waktu ngaji pertama kali dulu 2006, itu dari Kenali ini ke Niaso, bukannya lewat si Jinjang situ, tapi lewat Batanghari 1, Tanjung Pasir, Olo Gendong, Tanjung Johor. Jalan dan selebar kayak gini, kecil dan sepi sekali, karena di Tanjung Johor itu masih semak, masih sempit sekali jalannya. Nah itu pun kita balik nanti kayak gitu pula, berangkat asar, baliknya subuh. Lah
kemana baik berangkat asar balik subuh. Sudah ngaji di Niaso sama guru Helmi, kemudian berangkat lagi ke Tanjung Pinang mulai jam 9 sampai jam 12. Jam 12 berangkat lagi ke Kumpe mulai jam setengah 2 sampai jam 4. Sampai di rumah orang azan subuh. Kayak gitulah perjalanan yang kita lewati. Capek dah? Ya kalau capek, tapi buktinya sampai hari ini kita masih diberikan, dianugerahi kesehatan. Kerja dah? Ya tetap kerja. Inilah mungkin pengalaman yang jangan sampai semangat kita kendor. Apalagi kita ini sekarang niti jembatan nih dah. Kemudian aspal kita aspal hitam galau. Tak menempuh lagi namanya aspal merah. Kalau dulu jangan banjirnya lagi tak dihadapi. Kalau hari banjir jalanan dan nampak lah jadi lautan seberang tuh. Itu pun kita arungi kan. Dan perjalanan itu afdolu. Ini kalau afdolu di sigot mubalagh. Jadi dia sangat utama. Lebih utama minal ghazawati inda aksaril ulama'i. Jadi perjalanan orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada perjalanan perang. Lah di mana letak perangnya? Sementara kita tidak bawa senjata, tidak bawa apa-apa, itu bawa kitab. Apa yang nak diperangi? Nabi mengatakan ketika selesai daripada perang Badar, itu Nabi mengatakan kita baru pulang dari perang yang besar menuju ke perang yang lebih besar lagi. Wahai Rasulullah, perang yang macam mana lagi yang nak kita hadapi? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Bukannya ringan. Kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak karena hidayah Allah, tidak sampai kita ini ngaji ini. Walaupun rumah di sebelah sinilah, tidak akan keluar kalau tidak karena pertolongan Allah, kalau tidak karena hidayah Allah. Inilah yang patut kita syukuri. Karena dia seperti perang. Yang diperangi apa? Rasa malas, rasa kantuk, rasa capek, rasa bingung, mungkin besok nak bekerja, besok nak begawi, besok nak berangkat. Yang terjadi pada hari ini apa? Kita kadang-kadang memang betul nak berangkat, tapi berangkatnya itu masih bulan depan. Jadi pas ketemu di masjid, ngapa udah ngaji-ngaji? Saya nak berangkat. Berangkat mana? Berangkat umroh. Kapan? Bulan depan. Ngapa nak menjelang bulan depan itu dari ngaji? Apakah memang terganggu gara-gara ngaji? Inilah yang sering kita alami di dalam keseharian kita. Padahal perjalanan orang yang menuntut ilmu itu adalah perjalanan agung yang lebih tinggi, lebih hebat daripada perang. Inda aksaril ulama'i, menurut pendapat kebanyakan para ulama. Ulama ini bukan orang yang pandai ceramah, bukan yang bisa nyampaikan hadis, nyampaikan itu, tapi ulama ini dari segi kalimatnya dia adalah jamak taksir. Jamak taksir ini maksudnya suatu kumpulan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, itu dikatakan ulama. Jadi kalau kita sering nyebut, itu dia ulama. Kalau yang sama itu separuh ulama. Separuh ulama, ya macam mana separuh ulama? Dia kalau satu orang alimun namanya. Kalau dua orang alimani. Kalau dia banyak, dan terhitung al ulama. Jadi tidak ada hubungannya dengan pade ceramah, pade. Asal dia orang yang mengetahui, tahu apa dia, tahu ilmu ini, tahu ilmu itu, maka dia adalah ulama. Wal ajru ala qadri ta'abi, dan pahalanya menurut ukuran capai
ukuran yang dicapai, wan nasabi, dan lebihnya. Faman sobaro, ini syaratnya, ini syarat di dalam menuntut ilmu. Faman sobaro, maka barang siapa yang bersabar, dak do terburu-buru, dak do tergesa-gesa. Ya seperti kita di rumah ini sudah 12 tahun. Kalau mulai dari awal ngaji dulu 2006, berarti sekarang 18 tahun sudah. Mau jalan ke 19 tahun. Alhamdulillah masih Allah berikan semangat. Kalau yang mundur, yang nyerah, yang capek, yang ngejeng, berhenti, Allah banyaknya. Tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Faman sabaru ala zalika, maka barang siapa yang bersabar atas menanggung masyakoh tadi apa? Menderita, mau capek, mau letih, mau nahan kantuk, wajada, niscaya ia mendapat lazatan ilmi. Ini yang tak diharapkan itu. Apa yang diperoleh oleh orang yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan enaknya, manisnya, lezatnya ilmu. Kadang-kadang ini cuma bisa dirasai oleh orang yang sudah menjalaninya, lezatnya ilmu. Kalau seandainya baru mulai, itu mualah, capeklah, letih kita di dalam menjalaninya. Nanti kalau terus kita perlahan-lahan, hari ini tidak tahu, namun kitabnya beda tahu, kitab apa, taklim. Itu sudah suatu kemajuan dibandingkan orang yang tidak belajar. Kemudian sudah mulai mengenal sedikit-sedikit kalimat-kalimat bahasa Arab. Kalau kola ini artinya kola, apa artinya kira-kira kola ini? Telah berkata. Itu kalau orang yang menyebutnya. Kalau Nabi telah bersabda, kalau Allah telah berfirman, katanya kola cuma satu, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang agung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi kola juga, tapi berfirman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda lagi dia, qala tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaidun, telah berkata oleh Zaidun. Jadi kalau orang biasa yang bercakap itu makna qala, berkata. Kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman. Itu dapatnya macam mana? Karena sering didengar, sering dibaca, sering dilewati. Dan ini tidak sekaligus. Allah kasih itu tidak sekaligus, berangsur-angsur, sedikit. Pada hari ini kebanyakan kita umat Islam bisa melapaskannya, tapi tidak tahu maknanya, atau tahu artinya, tidak ada rasanya. Sementara ketika di zaman Rasulullah, para sahabat itu ketika mendengarkan wahyu turun disampaikan oleh Rasulullah, ada yang gemetar badannya mendengar kalimat itu, ada yang pingsan, bahkan ada yang mati dengarnya. Kalau kita tidak ada rasa, nanti 30 juz itu dibaca, tidak ada rasa. Padahal ayat yang kita baca itu ayat azab, pedihnya neraka, siksa kubur. Kita bacanya cuma lengking-lengking, kita bacanya, wah pokoknya macam mana supaya indah, supaya apa? Maknanya apa? Tidak tahu. Rasanya tidak ada. Apalagi ya macam mana lah kita, kata kita kekurangan ilmu kita, Allahu Akbar, getaran itu tidak ada di dalam hati kita, cuman sebatas bibir kita baik, belum sampai ke hati kita. Kalau dilihat dari kalimatnya itu luar biasa, kalimat Allah, Allahu Akbar.
Jadi bagi orang yang mau menderita, yang mau capek, itu akan mendapatkan lezatnya ilmu. Tafuku sa'iral ladzatid dunia, yang melebihi, melewati segala rasa enak di dunia. Bayangkanlah, nah enak dah kita ni ngaji. Kadang ngaji galau tulah, susah tulah, numpur tulah. Kalaupun dia beramal, sekedar pencitraan baik, belum pada taraf mendirikan, baru mengerjakan. Nah, jadi lebih enak, lebih lezatnya ilmu itu daripada segala rasa enak di dunia ini. Woi, macam mana lah kira-kira. Nggak kenal kantuk, nggak kenal capek, nggak kenal, pokoknya luar biasa. Maju tak gentar. Membela, belajar. Walihaza karena Muhammad bin Hasani iza saharal layali, dan karena inilah telah apa itu, berbukti ya. Dan walihaza karena telah ada ionya kembali kepada enak tadi, berbukti. Terbukti. Iya. Walihaza dan karena inilah telah terbukti siapa Muhammad bin Hasan iza saharul layali, apabila ia bangun di tengah malam, in halalahu, maka terbukalah baginya al muskilatu, seolah-olah yang sulit. Terbuka segala perkara-perkara yang sulit, yang dulu. Maka berkata ia, aina adnaum muluki min hadhil lazati, di mana anak raja mendapatkan keenakan ini, wayang bagi, dan seyogianya, semestinya, seharusnya, li talabil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu atau santri atau siswa, Allah yastaghila, tidak berbuat, mencari sesuatu, bisyai'in, yang lain, akhara. Bisyai'in, mencari sesuatu, akhara, yang lain, ghairil ilmi, selain mencari ilmu. Wala yu'rida, dan tidak berpaling, anil fikhi, daripada mengaji fikih. Jangan tinggalkan ilmu fikih. Ilmu fikih ini apa? Ilmu yang mengatur tata cara tentang sah atau tidaknya suatu amal perbuatan kita, puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, baik syarat-syarat zohirnya maupun syarat-syarat batin. Kita baru tahu ternyata di dalam kitab Syiarus Salikin wudhu banyak ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat wudhu. Ini tergantung daripada kondisi orang yang mengambil wudhu itu. Yang terakhir itu tingkat yang paling atas adalah mereka yang dicuci itu adalah hatinya.
Yang dibersihkan adalah hatinya. Ada yang beserta dengan jiwanya. Jadi mereka sudah tidak yang zohir tetap mereka lakukan, tapi tingkatannya sudah naik kepada yang batin. Qala Muhammadun rahimahullah ta'ala, telah berkata siapa Kiai Muhammad rahimahullah ta'ala, inna sona atana hazihi minal mahdi. Pekerjaan kita ini, apa pekerjaan kita? Yaitu menuntut ilmu. Ialah dari mulai ila minal mahdi ilal lahdi, mulai daripada buaya sampai ke lubang kubur. Bayangkan, silakan cari, silakan cek, silakan periksa mana perintah Allah, mana ketaatan yang perintahnya itu mulai dari buayan sampai ke liang kubur. Silakan cari. Kalau sholat itu nunggu kita akhir balik. Kalau puasa bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Tetapi kalau menuntut ilmu itu mulai dari buaya minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai ke liang kubur. Ini bayangkan saking pentingnya menuntut ilmu ini, dari buaya sampai ke liang kubur. Lah di dalam kubur apalagi nanti ngaji, diajarin orang juga lagi. Nanti kalau datang 2 orang malaikat bertanya pada engkau, mereka itu adalah munkar dan nakir, maka jawab dengan lidah yang fasih. Lah orang itu apa dengar? Dia orang mati. Ini yang diajari adalah ruhnya. Itu dia nanti itu karena ruhnya itu yang diajari. Ada cuma seorang muridnya tidur, diajarinya juga tetap karena dia ngajari ruh yang di dalamnya tuh. Faman aroda, maka barang siapa yang hendak ayat ruka hendak meninggalkan ilmu kita haza sa'atan, ini pada satu jam, fal yadrukhu, maka mesti ia ditinggalkan sa'atan oleh jam itu. Siapa yang, inilah yang terjadi pada saat ini. Tapi aku boleh buat, kita tidak bisa memaksa orang. Siapa yang meninggalkan menuntut ilmunya 1 jam, maka dia sudah ditinggalkan oleh jam itu, dan dia tidak bisa mengulangi lagi. Nah, balik ke jam itu tuh tidak bisa lagi. Umpamanya tadi malam kita udah ngaji, nah balik ke tadi malam tuh tidak bisa lagi, lewatlah dia sudah. Ini berarti memang kita betul-betul memanfaatkan atau menunaikan hak-hak daripada waktu. Yang pernah kita sampaikan itu bahwa di akhirat nanti 1 jam di dunia ini akan berwujud 1 lemari. Setiap kita mendapatkan waktu 24 jam, berarti ada 24 lemari. Ada mulai dari jam 12 malam buka, nah kosong, gak kata ngapa-ngapain, duduk hida, ngaji hida, kemudian zikir hida, tahajud hida, lah nangis meraung-raung. Ada buka lagi jam 1 kosong, jam 2 kosong, jam 3 kosong, jam 4 kosong, jam 5 berisi apa tidak? Kalau yang subuh berisi, kalau tidak kosong juga. Tunggu jam 6 lah nih, jam 6 ada lah isinya dikit di bawah. Nah ini kalau seandainya plus payang. Jadi lemarinya itu tergantung dengan amalan kita mulai saat ini. Jadi kalau ulama-ulama itu jarang dia pakai tidur. Tidurnya itu kadang ada terlelap sebentar, jadilah. Dan itu puas dia. Kalau kita nih separuh umur hidup kita nih tidur, kalau kalikanlah kalau nggak percaya. Berapa jam tidur, kalikan 1 hari 24 jam, jadikan 1 bulan. Dari berapa umur sekarang? 40, jangan-jangan 20 tahun tidur beda begitu nih. Inilah yang mesti kita sadar, bangkit kita untuk meraih
kelezatan daripada ilmu ini, yaitu kita bisa menata diri kita agar sesuai dengan hakikat penciptaan kita. Apa tujuan penciptaan kita ini? Apa hakikatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia, hikmahnya adalah untuk berbakti oleh mereka itu. Wadakhala fikihun, dan telah masuk seorang ulama fikih. Wahwa, dan bermula ia ulama fikih itu Ibrahim bin Jarahi adalah Ibrahim bin Jarah ala Abi Yusuf, kepada Nabi Yusuf. Ya'uluhu, dia menengok Abi Yusuf fi maradi, pada sakit yang terus, pada sakit yang panjang, mautihi, kematiannya, yang terus kematiannya. Nah, sudah itu dia mati. Wawa, dan bermula dia Abu Yusuf itu yajudu binafsihi, sedang mengeluarkan napasnya. Fakola, jadi kalau kita tuh menjelang kematian itu, berkata Fakola Abu Yusuf, maka berkata siapa Abu Yusuf, lahu romyu jimari, kepada Ibrahim, apakah melemparkan jumroh yang 3, rokiban, sambil naik kendaraan, afdolu, itu lebih utama, rajilan, atau sambil berjalan kaki. Nah, dia ngomong si Abu Yusuf tadi dalam keadaan menjelang matinya, apakah melempar jumroh itu sambil naik kendaraan lebih utama daripada sambil berjalan kaki. Falam ya'rifil jawabi, maka Ibrahim tidak mengetahui jawabannya. Fa'ajaba, lalu Abu Yusuf menanyai dinafsihi, oleh dirinya sendiri. Wawa, dan jawaban itu anna roma ma syian, ialah bahwasanya melempar jumroh sambil berjalan kaki, ahabbu fil awwalaini, adalah lebih disukoi pada 2 jumroh yang pertama. Ada 3 jumroh ini. Yang 2 pertama itu lebih disukoi jalan kaki. Wahakaza, dan begitu pula yang bagi seyogyanya lil fakihi, bagi seorang yang ahli fikih, ayyastagila, kerja sibuk bihi, dengan ilmu fikih, fi jami'i, semuanya, auqatihi, semua waktunya, fahina izin, maka ketika itu. Nah, ini tanwinnya, ini tanwin iwat namanya nih kalau dalam ilmu nahwu. Fahina izin, tanwinnya ini tanwin iwat. Maksudnya iwat itu adalah pengganti dari suatu kalimat yang sangat panjang. Karena ditunjukkan di kata di sini, maka ketika itu, itunya itu yang mesti harus dicari. Nah, ketika kapan? Ketika ahli fikih dia sibuk menghabiskan waktu-waktunya untuk mempelajari ilmu fikih. Yajidu lazatan, memperoleh rasa enak, azimatan, yang besar. Jadi ujung-ujungnya ngaji ini nak cari rasa, nak cari enak, nak cari lezat. Kalau lagi pahit ngaji, nah ini kita terus bergoyur, berjuang, mujahadah. Wakila, dan dikatakan Ru'ya Muhammadun fil manami,
telah terlihat Syekh Muhammad di dalam tidur, berarti mimpi dia. Ba'da wafatihi, sesudah wafatnya, fakila, maka ditanyakan lahu kepada Muhammad, kaifa kunta fi halat nazai, bagaimana keadaan engkau pada waktu dicabut nyamuk. Ditanya macam mana waktu kau dicabut nyamuk. Ada yang bermimpi ketemu sama Muhammad ini. Jadi macam mana waktu dicabut nyamuk? Faqala, maka menjawab Muhammad, kuntu muta'ammilan, adalah aku sedang berpikir tentang di dalam keadaan belajar, sedang berpikir fi mas'alatin min masaili, satu masalah dari masailil mukatabi abid mukatab. falam asyur bi khuruji, maka tidak merasa keluar ruhku. Bayangkan, tak terasa sakitnya, tak terasa pedihnya. Ini janji Allah. Sebenarnya ini rasio ini. Bagi kalau mau aman di ketika nazar, ngajilah. Alangkah ruginya. Sungguh pun ngaji kita ini tidak dapat apa-apa, tidak paham apa-apa. Tetapi janji Allah, ketika nanti akan ditarik ruhnya, barulah dirasoi enaknya, dirasakan, diberikan ganjarannya. 1 jam ngaji sama dengan bersedekah 1000 kudo fisabilillah. Kalau 1 kudo harganya 500 juta, kalilah 1000, sama dengan sedekah 1000 unta. Bayangkan, tidak terasa sakitnya itu. Ini orang yang sudah mengalaminya. Wakila innahu, dan nanti kalau seandainya ada yang mati, maaf ya, kalau dia meninggal duluan, kasih tahu lah kawannya masih di atas dunia ini. Enak nian, ini cuma tidak ada yang ngasih tahu nih. Enak dewek baik kan. Wakila innahu qala fi akhiri umrihi, dan dikatakan sesungguhnya Syekh Muhammad telah berkata pada penghujung umurnya, berarti lah dekat mati, syaghalani, telah menyibukkan kepadaku masailul mukatabi, beberapa masalah-masalah abid atau hamba mukatab, anil isti'dadi, membuat persiapan lihazal yaumi, untuk hari kematian ini. Wa innama qala, dan sesungguhnya, yaitu mengatakan zalika tawadu'an, yang sedemikian itu sebagaimana rasa tawadu. Orang yang ngaji akan dianugerahi ketawaduan, rendah hati, bisa memahami orang lain, bukan nak nyala-nyalakan orang lain, bukan nak menghina orang lain, bukan nak meremehkan orang lain, tetapi dia adalah orang yang tawadu. Mudah-mudahan dengan 1 jam setiap hari kita ngaji terus, kita korbankan waktu malam kita, ini janji Tuhan, tidak merasoi sakitnya sakaratul maut. Di dalam kitab As-Samusna, bebas azab kubur. Nah, macam mana lagi lah nyeritakan jual ngaji ini. Tapi kalau yang sekarang itu tengah mau dang dong, itu dari undang datang. Di mana-mana, bahkan mendengar yang di mana itu datang rame. Tapi kalau ngaji
lah bebuju, lah baca, lah macam-macam lah untuk ngajaknya. Ayo kaki lah, iyalah lah, bukan main. Tapi kalau saya melihat sebenarnya Tuhan yang tidak mengizinkan. Bersyukur kita dijadikan Tuhan yang ada tulisan di dalam skenario hidup kita yang dituliskan di lauh mahfuz, kita menjadi tolak orang yang penuntut ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang diceritakan di dalam kitab ini bisa kita rasoi. Walaupun kita ngaji sebentar, nah ngapus sebentar, bisa jadi malam besok atau malam ini adalah malam terakhir kita tinggal di atas dunia ini. Akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kebahagiaan. Allah serahkan, inilah yang kau cari selama ini. Ini janji daripada kisah-kisah yang pernah diceritakan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga Allah anugerahkan istiqomah atau terus menerus continue kita di dalam menuntut ilmu. Sekali lagi kembali tadi di mukadimah tadi, man jaa, barang siapa datang, ajaluhu, datang ajalnya, wa huwa yatlubu ilma, sebentar dia sedang menuntut ilmu, maksudnya bukan sedang belajar gini, tiba-tiba mati gitu, bukan. Tiba-tiba meninggal, bukan. Mungkin lagi di rumah, atau nak berangkat, atau nak balik, atau sedang tidur. Tapi dia sedang dalam keadaan belajar, masuk belajar. Orang yang mati kayak gini, laki Allah, kembali ruhnya menghadap Allah, illa darajatin nubuwati, kecuali derajatnya, kelompoknya, yaitu kelompok para nabi. Subhanallah, bersyukurlah. Makanya kita tidak mau obral, tidak mau jual murah, sekedar nyampaikan ngaji, mau payu udah sudah, tidak diobral. Tiap-tiap barang yang diobral berarti barang murahan itu. Mau mereknya nasional, mau mereknya Sony, mau mereknya Panasonic, tapi diobral, dibawa ke rumah-rumah, itu berarti ada cacatnya, ada kelemahannya. Ini rasio nih. Apalagi lah di kaki-kaki limo, nyampaikannya di kaki-kaki limo, masih ngapu lepas lah. Karena barang ini ada yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Harus ada yang lewat, harus di majelis yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah. Untuk yang akan datang itu faslun fi waqtil tahsili wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la tuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li awladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Allah nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tuhiyal qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana auzina an naskura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an amalan salihan tardahu wa dakilna
birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhana inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.